Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat berjumpa dengan saya di pembelajaran matematika. Oke, kali ini kita akan belajar bersama-sama mengenai kesebangunan dan kekongruenan. Oke, apa itu kesebangunan dan apa itu kongruen? Nanti akan kita kupas bersama-sama dalam pembelajaran ini. Anak-anak, KD materi ini adalah menjelaskan dan menentukan kesebangunan dan kekongruenan antar bangun datar. Yang kedua, menjelaskan masalah yang berkaitan dengan kesebangunan dan kekongruenan antar bangun datar. Tujuannya adalah membedakan dua bangun datar sebangun dan tidak sebangun. Nanti akan kita pelajari bersama-sama. Yang kedua, mendeskripsikan dua bangun datar yang sebangun atau tidak sebangun. Yang ketiga, menyebutkan syarat dua bangun datar sebangun. Oke, kita lanjutkan. Dua bangun datar yang sebangun. Seperti apa dua bangun datar dikatakan sebangun? Jadi dua bangun datar, bukan bangun ruang. Yang akan kita telaah adalah bangun datar. Kita ambil contoh di bawah ini, ya. Di sini ada contoh dua persegi panjang A, B, C, D dan E, F, G, H. Ya, kalau persegi panjang masing-masing sudutnya pasti 90 derajat. Gitu ya. Oke, perhatikan perbandingan dari sisi-sisinya. Sekarang kita lihat sisi-sisinya. AB, ya, AB ini seletak atau bersesuaian dengan EF. Oke, di mana AB sama dengan 12 cm, EF 6. Ini hasilnya adalah 2/1. Oke, kemudian BC seletak dengan FG. Perbandingannya adalah 8/4. 2/1. Ya. Kemudian CD bersesuaian dengan apa? GH. Ini 12/6. 2/1. Yang terakhir AD atau DA sama aja, dibolak-balik, berbanding dengan HE 8/4, yaitu 2/1. Oke, perhatikan nih ya, hasil perbandingan sisi-sisi yang seletak nilainya sama 2/1 ya. Ini kalau kita lihat dari sisi-sisinya, ya. Sekarang kalau dari sudutnya, dimana kita tahu semua sudut pada persegi panjang itu adalah 90 derajat. Nah, kita lihat sudut A bersesuaian atau seletak dengan sudut E. Ini 90 derajat. Jadi yang seletak sudutnya besarnya sama. Kemudian sudut B ini bersesuaian dengan sudut F 90 derajat. Sudut C bersesuaian dengan sudut G, besarnya sama 90 derajat. Sudut D bersesuaian dengan sudut H 90 derajat. Perhatikan ya, dari hasil nilai yang kita peroleh ini, ya, sisi-sisinya yang seletak mempunyai perbandingan yang sama 2/1, 2/1, 2/1, semuanya sama. Kemudian sudut-sudut yang seletak itu besarnya sama. Nah, menurut dua syarat ini, maka dua bangun datar tersebut, yaitu dua bangun persegi panjang ini sebangun, ya. Jadi A, B, C, D sebangun dengan
EFGH. Karena apa? Karena sisi-sisi yang bersesuaian atau seletak memiliki perbandingan nilai yang sama. Yang kedua, sudut-sudut yang bersesuaian memiliki besar yang sama. Gitu ya. Paham? Untuk lebih jelasnya kita ambil contoh yang kedua. Ya, bagaimana kalau contohnya kita ambil segitiga? Perhatikan segitiga ini. Kita tinjau sisinya, ya. Segitiga ABC dan segitiga EFG atau EGF juga boleh. Masing-masing siku-siku, ya, segitiga siku-siku. Kita lihat dulu sisi AC. AC bersesuaian dengan apa? EG atau seletak dengan EG. AC 2, ini 4. Kemudian AB seletak dengan EF atau FE. 3,5 banding 7. Oh ya, ini nilainya 1/2. Ini juga 1/2. Kemudian sisi yang ketiga, BC, sisi miringnya, seletak dengan sisi miringnya juga. Jadi jangan sampai salah menentukan mana sisi yang seletak. Ini FG atau GF. Yaitu 4/8. 1/2. Jadi sisi-sisi yang seletak mempunyai perbandingan yang sama. Ini sisinya. Sekarang bagaimana kalau sudutnya? Sudut A, siku-siku ya, seletak dengan sudut E. Besarnya sama. Oke. Sudut B seletak dengan sudut F, ya kan? 90 derajat. Sudut C seletak dengan sudut G. Oh, sorry, ini bukan 90 derajat. Sorry. Ini bukan 90 ya, tapi berapa? 30 derajat. Mohon maaf. Ini 60 derajat. Jadi ini sudut-sudut yang seletak atau bersesuaian, besarnya sama. Ya. Nih. Sisi-sisi yang bersesuaian memiliki perbandingan nilai yang sama. Kemudian sudut-sudut yang bersesuaian memiliki besar yang sama. Nah, dua syarat ini, karena memenuhi dua syarat ini, maka dua segitiga itu, segitiga ABC sebangun dengan segitiga EFG. Ya, syaratnya ini. Atau dengan kata lain, jadi bentuknya sama. Bentuknya sama itu ya kalau sisi-sisi yang bersesuaian juga harus mempunyai perbandingan yang sama. Gitu. Yang kedua, sudut yang seletak besarnya sama. Gitu ya. Jadi kalau segitiga siku-siku dengan segitiga sama sisi, yaitu bentuknya sudah berbeda. Jadi dua bangun datar tersebut pasti tidak sebangun. Lingkaran dengan persegi tidak mungkin sebangun. Lingkaran dengan lingkaran itu bentuknya sama. Jadi itu pasti sebangun. Ya, dan seterusnya. Oke, kita lanjutkan. Perhatikan nih, tadi sudah kita sampaikan dua lingkaran. Ini bentuknya sama. Walaupun jari-jarinya berbeda, tapi perbandingannya pasti sama jari-jarinya. Ini sebangun. Tidak perlu diukur jarinya berapa. Kemudian yang kedua, ini katakanlah ini persegi ya. Persegi dengan persegi panjang. Ya, ini pasti tidak sebangun. Tidak sebangun, ya. Yang ini segitiga sama kaki dengan segitiga siku-siku, ya jelas berbeda kan? Ini juga tidak.
tidak sebangun. Nih, dua persegi dengan panjang sisi sebarang, pasti ini sebangun. Ya, karena bentuknya sama, ukurannya saja yang besar dan kecil. Seperti kalian punya miniatur gedung. Ya, gedung itu kemudian dibuat miniatur kan diperkecil. Itu pasti menggunakan prinsip-prinsip kesebangunan. Di mana tingginya gedung dengan tinggi miniatur pasti perbandingannya sama dengan lebar gedung dibandingkan dengan lebar miniatur. Pasti nilai perbandingannya sama, sudut-sudutnya pun sama. Nanti menjadi aneh kalau kemudian perbandingannya tidak sama atau sudut-sudut yang bersesuaian berbeda. Pasti aneh. Ya, tapi itu miniatur. Miniatur itu 3 dimensi. Tidak kita bahas dalam materi kesebangunan. Yang kita bahas adalah bangun datar. Gitu ya. Atau replika pesawat Sriwijaya itu misalkan. Sriwijaya Air dengan replikanya pasti lebih kecil. Itu juga pasti menggunakan prinsip-prinsip kesebangunan. Gitu ya. Atau kalau kalian membuat skala, ya, skala jarak rumah kamu dengan sekolah, itu, sampai ke sekolah, dibuat skala, pasti diperkecil dengan ukuran skala 1 banding berapa. Itu juga menggunakan prinsip-prinsip kesebangunan. Kita lanjutkan. Kalau ini segitiga sama sisi, nih, ya, ini pasti sebangun, berapapun panjang sisi-sisinya. Oke, gitu ya. Saya kira itu. Kemudian kita lanjutkan lagi contoh keempat. Nah, masih ingat ini bab di semester 1 kita pelajari transformasi, bab kedua ya, bab kedua atau ya kan, transformasi. Ini apa ini? Refleksi, dilatasi, translasi atau rotasi. Ini perbesaran, ya, diperbesar itu. Ya, dari ABC menjadi yang warna oranye itu diperkecil, dari ABC yang hitam menjadi hijau itu diperbesar. Ya, ini dilatasi. Dilatasi ini nggak merubah bentuk. Kalau segitiga siku-siku, ya ini segitiga siku-siku terus. Dengan perbandingan sisi-sisinya sama yang seletak itu. Jadi ini pasti sebangun. Ya, jadi dilatasi itu sebangun. Gitu ya. Paham? Oke, kita lanjutkan. Jadi kesimpulannya, dua bangun datar dikatakan atau disebut sebangun jika kita lihat sisinya. Tadi apa sisinya? Bukan sisinya sama panjang loh, tapi perbandingan sisi-sisinya mempunyai nilai yang sama, nilai perbandingannya yang sama. Itu sisi-sisi yang seletak. Bukan sisi-sisi yang seletak panjangnya sama, tidak. Ya, itu akan dibahas nanti. Kemudian sudutnya. Nah, kalau ini baru sama besar, sudut-sudut yang seletak atau bersesuaian besarnya sama. Jadi ini sisi-sisi seletak ya, kurang nih. Itu atau bersesuaian sama. Walaupun nanti diputar-putar bangun datarnya. Oke. Begitu. Kita lanjutkan. Oh, lebih jelasnya kita ambil contoh soal nih. Nih, contoh soal yang pertama. Pasangan bangun datar berikut yang pasti sebangun adalah dua segitiga sama kaki. Kalian gambar aja sama kaki. Ya.
Ini namanya sama, segitiga sama kaki, tapi bentuknya berbeda. Ya, sudut-sudutnya pasti nanti pun berbeda. Jadi ini tidak sebangun. Yang B, jajaran genjang juga demikian. Ya, ini jajaran genjang kan begini toh. Ya, tidak, ini sama-sama jajaran genjang tapi bentuknya tidak sama. Jadi ini tidak sebangun. Kemudian yang selanjutnya C, dua belah ketupat. Sama ini. Ini sketsa ya. Ini belah ketupat kan panjang sisinya sama. Dengan begini nih. Kan tidak. Ya. Belum tentu. Jadi belum tentu semua segi belah ketupat itu sebangun. Yang ketiga, yang terakhir D, yaitu segitiga sama sisi. Pasti ini 60 derajat, pasti kalau segitiga sama sisi itu dengan yang kecil gitu, ini juga pasti sebangun. Perbandingan sisi-sisi yang seletak akan sama, sudut-sudut yang seletak besarnya sama. Jadi ini sebangun. Jadi jawabannya benar adalah D. Paham? Oke. Untuk lebih jelasnya kita ke contoh soal nomor 2. Nih. Ya, ada dua buah trapesium. Jika dua buah trapesium pada gambar di samping sebangun, maka nilai X adalah. Ya, jadi ini yang ditanyakan hanya sisinya, sudutnya tidak. Jadi kalian fokus pada sisinya. Tidak perlu membuktikan apakah sudut-sudut yang seletak sama besar, tidak perlu. Nah, tinggal kita mencari sisi-sisi yang bersesuaian, harus tepat. Pasangannya harus tepat. X pasti pasangannya 5. 14 pasti pasangannya 8. Oke, kita akan cari nilai X itu berapa biar dua trapesium ini sebangun. X pasangannya 5, ya toh? X bersesuaian dengan 5. 14 pasangannya 8. Jangan sampai kebalik, bukan 8/14. Oh ya, kenapa disebut X duluan? Sebenarnya 5/X juga boleh, tapi akan lebih simpel untuk menyelesaikan pecahan ini kalau X-nya disebut duluan. X/5 sama dengan 14/8. Oke, X membagi, pindah ruas, ini dibagi 27, dibagi 24 ya, sehingga 7 kali 5 itu 35, dibagi 4. Berapakah 75 dibagi 4? X sama dengan 8 ya, sisa 3. 3/4. Atau 8,75 ya. Jadi nilai X sama dengan 8,75 itu. Sehingga dua trapesium itu sebangun. Bisa dipahami? Oke. Kalau sudah, kita teruskan. Seperti apa tipe soal selanjutnya? Oh, seperti ini, ada dua segitiga ditumpuk ya, segitiga besar dan segitiga kecil. Perhatikan gambar di samping atau di bawah. Segitiga ABC siku-siku di B. Jika AD 3, DB 2, BC 4. Ya. Ini nanti akan lebih simpel kalau kalian bagi menjadi dua segitiga yang kecil. Ini. Ya.
Ini A, ini D, ini E. Ini 3. Nanti terlihat jelas sisi-sisi mana yang seletak. Ini yang besar. A, B, C. Siku-siku. Ini 4 ya. 4. Terus ini ke sini 3 tambah 2, 5. Yang ditanyakan adalah DE. Atau kita misalkan X. Oke? X. X-nya itu ditanyakan. Usahakan disebut duluan. X seletak dengan 4. Ya toh? X dengan 4. Ya. Kemudian 3 dengan 5. Arah panahnya ke sana. 3 dengan 5. Nah, ini pasti senilai karena sebangun. Oke. Berapakah nilai X? Seperti proses nomor 2 tadi. Ya, X sama dengan 3 kali 4, 12 dibagi 5. X sama dengan 12 dibagi 5, 2, sisanya 4. Sisanya 2. Atau X sama dengan 2,4. Ya. X itu adalah nama lain dari DE. Jadi panjang DE sama dengan 2,4 cm. Gitu ya. AE pasangannya AC. Nah, tidak perlu kalian cari karena tidak ditanyakan. Ya. Gitu. Kecuali kalau ditanyakan berapakah panjangnya AE, baru kalian cari. Paham nggak? Paham ya? Oke, paham. Alhamdulillah. Birabbil alamin. Oke? Kita lanjutkan. Nah, ini ada persegi panjang besar dan persegi panjang yang kecil. Tapi di soal ini persegi panjang ini diibaratkan adalah lahan atau sebidang tanah. Masing-masing sisi lahan, pada masing-masing sisi lahan berukuran 60 meter kali 40 meter. Akan dibuat jalan seperti gambar di samping. Jadi ini jalannya ya. Jalannya itu yang saya kuning nih. Nih. Ini jalannya. Kemudian ini ibaratkannya ini kolam ya. Misalkan ini kolam. Oh, ada hiu. Hiu megalodon. Wah. Oh, ini dibuat jalan yang kuning ini. Kemudian ini kolamnya. Misalkan gitu. Di mana sisi kanan, kiri, dan atas. Kanan, kiri, atas dibuat jalan selebar 6. Jadi ini ke sini 6 ya. Ini juga 6. Ini ke sini 6. Sini juga 6. Nah, ke sini berapa? Belum diketahui. Ditanyakan. Maka lebar jalan bagian bawah. Jadi ini saya kasih tanda aja. Warnanya ungu. Nah, ini panjangnya berapa dari sini ke sini tuh? Aduh. Gambarnya kok jelek ya. Ini berapa? Gitu. Ya. Untuk langkah awal sebaiknya ini kalian pisah saja jadi 2 persegi. Persegi yang besar dulu. Atau yang kecil dulu. Kolam ikannya. Oke. Ini kolam ikannya. Kemudian ini lahannya.
40 meter, ini 60 meter. Nah, 40 meter seletak dengan lebar ini. Lebar lahan seletak dengan lebar kolam. Berapakah lebar kolam? Tidak tertulis di sini, tapi bisa kita cari. Ini lebar kolam ini. Kalau di sini 40, di sini 6, di sini 6, berarti lebarnya ini adalah 40 dikurangi 6 dikurangi 6. Jadi sini 40 dikurangi 6 dikurangi 6 sama dengan 28. Nah, yang sini tidak tahu, belum tahu karena yang ini masih ditanyakan. Kita cari dulu. Untuk menjawab berapakah lebar bagian bawah, kalian harus tahu ini. Ya, panjangnya ini berapa? Kita kasih P ya, P kecil. Nah, P-nya ini harus kalian cari karena ditanyakan. P-nya kamu sebut duluan di sini ya. Oke, di sini aja. P banding 60, 28 banding 40. Ini pasti seletak. Ini perbandingannya sama. Ya. Kita lanjutkan. P sama dengan 28 per 40 60. Ini corek ya. 28 bagi 4 bisa kan? 7. 7 kali 6. Jadi P sama dengan 42. Oh, jadi ini 42. Sini 42 ini. Ya, sini 42. Kita ukur sini ya. Sini 6. Sini ini 42. Nah, sini berapa? Ya, padahal ini segini kan 60. Oke. Jadi katakanlah ini X ya, ini X. X-nya berapa? Atau lebar bagian bawah gitu aja. Lebar bagian bawah sama dengan 60 dikurangi 6 dikurangi 42. Ya toh? Selesai. Berapa dia? 60 kurangi 6 itu 54. 54 kurangi 42, 12 ya. Jadi lebar bawah, lebar bagian bawah, ini jalan ini adalah 12 meter. Paham? Gitu ya. Sebenarnya apakah harus dipisah Pak gambarnya? Enggak sih, tidak perlu. Tapi karena ini latihan awal ya, biar nampak lebih jelas mana sisi-sisi yang seletak, ya sebaiknya dipisah. Tapi kalau kalian bisa tanpa dipisah, langsung ya silakan. Itu. Selanjutnya ini soal nomor 5. Pada layar televisi panjang sebuah mobil adalah 14 cm dan tingginya 4 cm. Jika tinggi sebenarnya 1 meter, tinggi mobilnya 1 meter. Nah, panjangnya berapa? Tinggi 1 meter di TV terlihat 4 cm kan? Tinggi dengan tinggi. Itu. Ya. Ini misalkan mobilnya. Oke. Ini yang di TV. Oke. Ini tinggi di TV, ini tingginya ini 4 cm. Lebarnya 14. Nah, tinggi sebenarnya berapa? Tinggi sebenarnya mobil ini adalah 1 meter atau 100 cm. Ya, ditulis gitu.
Nah, panjang mobil berapa? Oh ya, tadi bukan lebar tapi panjang ya. Panjangnya berapa? Ini P atau X ya, panjang. Nah, karena X yang dicari, kalian sebut duluan. X seletak dengan 14, panjang dengan panjang. Bukan X dengan 4 ya. Salah memilih pasangan. Nah, 10 banding 4. Oke. Gitu ya. X sama dengan 100 per 4 kali 14. X sama dengan 25 kali 14. Berapa 25 kali 14? 25 kali 14. Kok saya juga lupa ya. 0, 2, ini 100 ya. 0, 5. Iya, 350. Ini satuannya senti ya. Jadi panjangnya berapa kalau dijadikan ini senti ya? 3,5 meter. Ini orek-orekan. Jadi panjang mobil berapa? Adalah 3,5 meter. Gitu? Paham? Ya. Jadi itulah prinsip-prinsip kesebangunan yang kita pakai untuk menyelesaikan beberapa contoh soal. Oke. Saya kira sementara itu dulu, hal yang mendasar dulu. Itu pengembangannya nanti masih banyak variasi-variasi soal yang berkaitan dengan kesebangunan. Oke. Sementara itu dulu. Pas 32 menit. Oke, kita lanjutkan untuk pertemuan selanjutnya. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Sampai bertemu di video pembelajaran selanjutnya. Kita akhiri dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.